Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal biologi. Yang pertama, tentukan jumlah akhir bakteri E. coli dengan yang jumlah awalnya 8 dengan waktu pembelahan setiap 20 menit pada waktu ke 48 jam. Yang pertama, kita mencari menit dalam 48 jam. Kita temukan 2880 menit. Kemudian kita bagi dengan pembelahan yang terjadi dalam 20 menit sekali, dan kita dapatkan kita mendapatkan 144 generasi dalam waktu 48 jam. Kita buat jumlah awal, kita kalikan dengan pola pembilangan biner, yaitu 2, kita pangkatkan dengan 144. Kita dapatkan 8 dipecah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian perkalian eksponen dapat disederhanakan menjadi 2 pangkat 147, dan hasilnya adalah 2 pangkat 147 tersebut. Selanjutnya soal nomor untuk soal yang kedua, jelaskan struktur virus. Kaitkan dengan menjawab nomor 17 dan 18. Di sini dapat kita lihat virus bakteriofag memiliki struktur antara lain nomor 1 yang merupakan kapsid, selubung protein, nomor 1 itu selubung protein ya. Kapsid yang berfungsi sebagai yang bertempat di kepala virus. Kemudian selanjutnya sesuai soal nomor 2, di sini saya akan menjelaskan struktur virus. Untuk bagian pertama kita lihat adalah kepala virus. Kemudian ada bagian kedua itu merupakan selubung protein atau yang disebut kapsid. Kemudian nomor 3 itu menunjukkan materi genetik dari virus yang berupa DNA atau RNA. Kemudian ada nomor 4 itu merupakan selubung ekor. Dan nomor 5 itu merupakan serabut ekor. Adapun soal nomor 17, based on picture above, the correct description is A. Nomor 1 is cell membrane. Ini jelas salah karena virus tidak memiliki membran sel. Kemudian yang B, nomor 2 adalah Copsamer atau kapsid tadi, sehingga jawaban B ini benar. Kemudian ada yang C, kita lihat nomor 3 merupakan genetik material. Nomor 3 benar, genetik material, akan tetapi di dalam kurung terlihat DNA dan RNA, sedangkan dalam virus materi genetik hanya ada salah satu antara RNA atau DNA. Jadi yang C jelas salah. Kemudian nomor 4 yang D is the body. Kita lihat itu merupakan selubung ekor. Jadi jelas salah. Nomor 5 yang E is the injector. Itu jelas salah karena dia injektor terletak di tengah. Dan nomor 5 merupakan serabut ekor. Jadi jawaban untuk nomor 17 ini merupakan yang B. Number 2 is built by Copsamer. Selanjutnya nomor 18. Kita
kita lihat di sini nomor 18. What will happen is if the part that show in number 3 where was dihilangkan, apa yang akan terjadi jika nomor 3 pada part sebelumnya dihilangkan. Jadi pada nomor 17 tadi ada gambar, dan yang nomor 3 itu merupakan materi genetik. Gimana jika dihilangkan? Di sini ada the virus will replicate itself. Dia tidak dapat mereplikasi diri, itu jelas salah. Karena dengan hilangnya materi genetik otomatis tidak bisa. Nah, di sini malah bisa, otomatis salah. Kemudian yang B, virus will reproduce again. Jadi virus dapat mereproduksi lagi, itu jelas salah. Karena yang mengelola semua sistem untuk bereproduksi, untuk makan dan lain-lain oleh materi genetik. Jadi yang B salah. Kemudian the virus will be inactive atau tidak aktif. Nah, ini yang benar. Karena saat materi genetik virus dihilangkan, otomatis tidak ada sistem yang berjalan dan virus pun tidak aktif. Kemudian yang D, the virus will infected living organisms. Ini jelas salah karena dia tidak dapat menginfeksi dalam kondisi mati. Kemudian non aktif. Kemudian virus will resynthesis by using its RNA. Otomatis ini juga salah karena sistem dalam virus semuanya tidak aktif. Jadi 18 jawabannya adalah C. The virus will be inactive atau tidak aktif. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 kita lihat di sini. Selanjutnya soal nomor 3. Jelaskan macam tingkatan keanekaragaman hayati dan kaitkan dengan menjawab soal nomor 7. Jadi keanekaragaman hayati atau biodiversity itu terdapat pada sebuah tingkatan, kecuali pada tingkat pada semua tingkatan. Sehingga misalkan dalam tingkatan gen, dalam tingkatan jenis itu, dalam tingkatan gen itu ada seperti pada gambar di sini, memiliki perbedaan bentuk, perbedaan warna dan lainnya yang berkaitan dalam satu spesies, sehingga itu dapat dikatakan keanekaragaman gen. Kemudian ada keanekaragaman spesies, itu berarti dalam marga, dalam genus itu banyak keanekaragaman spesies. Misalkan ada kucing, ada harimau, dan mungkin yang memiliki satu marga sama. Kemudian marga pun sesuai dengan ordo dan seterusnya. Untuk soal nomor 7, the level of biodiversity so in the picture is. Kita lihat di sini ada perbedaan warna, sedangkan semua gambar di sini merupakan gambar kucing yang berarti satu spesies. Otomatis kita lihat jawaban B dan C itu salah karena dia mengatakan spesies. Untuk yang D, plasma nutfah, ini otomatis salah karena kita di sini terlihat perbedaan gen. Jadi ekosistem pun salah. Dan jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu keanekaragaman gen. Untuk soal selanjutnya yang keempat, yaitu jelaskan cabang-cabang ilmu biologi dan kaitkan dengan soal nomor 18 dan 43. Untuk soal 18 tadi sudah kita bahas. Kemudian
jelaskan nomor 43. Kita lihat di sini. Berikut adalah cabang-cabang ilmu biologi yang harus dikuasai oleh seorang dokter hewan. Di sini kita lihat kata kunci yaitu dokter hewan. Otomatis kita harus mencari ilmu biologi yang ada di sini berdasarkan atau berkaitan dengan hewan. Yang pertama ada, kita lihat di sini, etologi. Etologi merupakan cabang yang mempelajari asal-usul penyakit. Jadi pada hewan yang terserang penyakit dapat diatasi dengan mempelajari ilmu etologi. Kemudian yang ketiga itu ada zoologi. Ini jelas ilmu yang mempelajari tentang hewan sehingga benar. Dan kemudian ada yang keempat yaitu botani. Nah, botani ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Dan nomor 2 pun ada patologi. Itu bukan tentang hewan. Jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Etologi dan zoologi atau yang B. Untuk soal yang nomor 5, jelaskan siklus hidup Plasmodium dan kaitkan dengan nomor 35 dan 45. Kita lihat di sini 35. Indri getting fever. Doctor said that she was infected by malaria parasite after 48 hours. Her temperature getting high was on symptoms skin the parasite which infected is. Nah, di sini ada Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum, untuk yang pertama ada Plasmodium falciparum, merupakan penyebab malaria tropika. Gejala yang ditunjukkan yaitu timbul demam tidak menentu. Penyakit ini berpotensi menyebabkan kematian. Jadi yang A itu salah karena tidak dijelaskan dalam berapa lama ia dapat bereaksi. Kemudian ada yang B, Plasmodium malariae, merupakan penyebab malaria quartana. Gejala demam ini timbul pada hari keempat dan berlangsung secara periodik setiap 72 jam. Ini salah karena di sini dinyatakan setiap 72 jam. Kemudian ada Plasmodium quartana, ini sama karena ini merupakan Plasmodium yang menyebabkan penyakit quartana atau Plasmodium malariae. Kemudian ada Plasmodium ovale, merupakan penyebab malaria dengan gejala mirip malaria tertiana. Ini salah. Jadi dia mirip, akan tetapi tidak dijelaskan berapa lama periode penyakit tersebut. Kemudian ada Plasmodium vivax, pilihan yang D, merupakan penyebab penyakit malaria tertiana. Malaria tertiana banyak ditemukan di Papua Nugini. Malaria tertiana ditemukan pertama kali oleh Kovel dan Scott. Di jaringan hati manusia, Plasmodium vivax ini tetap dorman hingga bertahun-tahun di jaringan hati sehingga memungkinkan penyakit tersebut dapat kambuh kembali. Gejala demam timbul pada hari ketiga dan berlangsung secara periodik setiap 48 jam. Dan pernyataan ini benar sesuai dengan soal sehingga jawaban nomor 35 adalah yang D. Plasmodium sp memiliki dua periode
siklus hidup. Pada saat dienoplas sesuai dengan soal itu terjadi ketika di tubuh nyamuk itu sendiri. Kemudian ada juga yang di tahap dalam tubuh manusia atau tahap bukan non anopheles. Nah, pada soal in life cycle of frozen must be the best which happened in anopheles is di sini kita lihat ada merozoid, oocysta, tropozoid, okinet. Merozoid dan tropozoid ini terjadi ketika masa anopheles atau di tubuh nyamuk itu sendiri. Kemudian ada oocysta dan okinet ini terjadi pada masa di tubuh manusia. Sehingga yang benar di sini adalah 1 dan 3, merozoid dan tropozoid. Itu berarti jawabannya adalah B. Oke. Terima kasih, thank you everyone, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.